wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal lanjutin pembahasan soal UMPTKIN tahun 2019, kode soal 1911. Nah, kali ini kita bahas terkait soal bahasa Indonesia, lanjutan dari soal kemarin. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian nonton video sebelumnya, yaitu pembahasan soal bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 18. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan pembahasan soal lainnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 19. Ini bahasanya sudah matematika ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 19 kita baca dulu. Sebuah madrasah mengadakan acara kelulusan siswa-siswinya di sebuah gedung pertemuan. Ada 750 tamu yang hadir dan 450 tamunya adalah perempuan. Setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu, berapa peluang terpilihnya tamu yang usianya kurang dari 35 tahun? Oke, ini soalnya terkait dengan peluang ya teman-teman. Nah, di sini diketahui bahwasannya ada 750 tamu. 750 tamu. Nah, dan 450 tamu adalah perempuan. Oke, di sini dikurang 450 tamu adalah perempuan. Ini perempuan ya teman-teman. Perempuan, kita kurang 750 dikurang 450 sama dengan 300 ya teman-teman. Nah, 300 ini adalah tamu laki-laki. Walaupun di soal tidak disebutkan, tapi kita bisa tahu hasil pengurangan dari jumlah tamu dikurang dengan tamu perempuan itu dapatnya 300, berarti 300 adalah tamu laki-laki. Nah, di sini disebutkan bahwa setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Oke, setengah dari tamu perempuan 450 ada umur yang kurang dari 35 tahun. Oke, setengah dari 450 sama dengan 225 ya teman-teman. Ini yang perempuan. Nah, untuk yang laki-laki, seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Nah, tadi laki-laki kita ketahui 300, berarti seperempat dari 300 sama dengan ini 75 ya teman-teman. 75. Ini laki-laki. Nah, berarti 225 orang itu umurnya kurang dari 35 tahun dari perempuan. Dan 75 dari laki-laki itu kurang umurnya dari 35 tahun. Nah, karena ini soalnya peluang, kita harus tahu dulu apa sih rumus peluang. Sebenarnya peluang ini udah kita pelajari ya di kelas 12 atau mungkin kalian yang di SMP juga udah pernah mempelajari peluang. Nah, rumus peluang ini sama dengan NK. NK ini maksudnya banyaknya kejadian per NS ini disebut dengan banyaknya semesta. Nah, NK karena banyaknya kejadian tadi 300 dan tamu yang hanya mendapat door prize itu hanya satu orang, berarti kombinasi 300 1 per kombinasi 750 sama dengan, karena yang dipilih hanya satu ya teman-teman. Nah, 1 di sini bisa dihilangkan jadi 300 per 750. Agar mudah kalian hapus dulu tuh nolnya.
coret, coret. 30 sama 75 sama-sama kita bagi 15. 30 bagi 15, 2. 75 bagi 15 dapat 5. Berarti jawabannya adalah 2/5. Oke, paham ya teman-teman? Kita kurangi dulu, dapat laki-laki, ntar kita sederhanakan dari jumlah setengah dari perempuan, seperempat dari laki-laki, terus cari dengan rumus peluang, dapat hasilnya, terus dibagi 300 dan 750, dapat 2/5. Oke, untuk memastikan apakah ada jawaban 2/5, oke, kita cek. Ada ya teman-teman? Jawabannya 2/5, yaitu yang C. 2/5. Soal nomor 20, kita baca dulu ya soalnya. Tahun ini, Pak Abdullah membayar zakat sebesar Rp58.750.000. Berapakah harta Pak Abdullah yang dizakatkan bila ia menggunakan 2,5% dari hartanya untuk membayar zakat? Nah, di sini diketahui 2,5% dari harta Pak Abdullah itu 58.750.000. Nah, yang ditanya di sini jumlah harta Pak Abdullah sebenarnya, jumlah harta Pak Abdullah sebelum dikeluarkan zakatnya sebesar Rp58.750.000. Nah, kita uraikan dulu ya. 2,5% ini berarti 2,5/100 ya teman-teman, karena persen itu per 100. Nah, untuk mencari harta Pak Abdullah, kita misalkan dulu 2,5/100 dikali A. Misalnya A ini adalah harta Pak Abdullah ya teman-teman. Harta Pak Abdullah sama dengan 58.750.000. Nah, kita udah tahu nih 2,5/100 dikali A. A ini harta Pak Abdullah. Permisalan harta Pak Abdullah sama dengan Rp58.750.000. Nah, selanjutnya kita taruh A di sebelah kiri. A kita pindah ruaskan sama dengan 58.750.000 dikali, karena ini 2,5/100, kita pindahkan, kita kali, berarti dibalik ya teman-teman. Jadi 100 per 2,5. Nah, karena ini ada koma, alangkah lebih mudahnya sama-sama kita kali 10 dulu. Kali 10 per 10. 100 dikali 10, 1000 ya teman-teman, berarti di sini tambahnya 0. Berarti ini 1000, 2,5 kali 10, nolnya hilang ya, komanya hilang ya teman-teman, jadi 25. Oke, supaya lebih mudah di sini aja. Berarti A sama dengan 58.750.000 dikali 1000 per 25. Tahu kan teman-teman hasil 1000 per 25 ini dari sini ya teman-teman. A sama dengan 58.750.000 dibagi 1000 dibagi 25, dikali ya teman-teman, dikali 1000 dibagi 25 dapatnya 40 ya teman-teman, dapat 40, berarti 508, sini aja teman-teman biar mudah, berarti A sama dengan 58.750.000 dikali 40.
Oke. Berapa nih? 58.750.000 dikali 40. Jawabannya yaitu 2,35 miliar ya teman-teman. Miliar. Kalau kalian butuh kalkulator, kalian bisa cek apakah benar jawabannya 2,35 miliar. Oke, kita cek apakah di absen ada 2,35 miliar. Ada ya teman-teman, yaitu jawaban yang B. Nah, supaya lebih paham aku ulangi. 2,5/100 dikali A ini perumpamaan dari harta keseluruhan Pak Abdullah dikali 58.750.000. Nah, A sama dengan 58.750.000 dikali 1000 per 25. Karena ini 2,5, kalian kali 10 dulu biar mudah. Kali 10 berarti 1000 per 25. Nah, A sama dengan 58.750.000 dikali 1000 dibagi 25 kan 40. Berarti 58.750.000 dikali 40 dapatnya 2,35 miliar. Oke, kita lanjut untuk dulu ya teman-teman soalnya. Seorang pengembang kawasan ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter persegi. Nah, di sini ketahui bahwasannya dia mempunyai lahan seluas X meter persegi. Sini belum diketahui ya berapa luasnya, cuma diketahui X meter persegi saja. Nah, ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Berapakah X? Nah, di sini dia mempunyai luas lahan sebesar X. Dan dari X ini dia gunakan 1/5 untuk lahan hijau. Nah, cara kita menulisnya itu 1/5X ini dia gunakan untuk lahan hijau ya teman-teman. Berarti kita singkat aja lahan hijau. Oke. 1/5X sama dengan lahan hijau. Jadi artinya 1/5 dari luas lahan beliau ini beliau gunakan untuk lahan hijau. Nah, sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Oke, berarti di sini kita tulis X sama dengan X dikurang 1/5. X dikurang 1/5, 4/5X ya teman-teman, 4/5X. Nah, 4/5X ini merupakan sisa dari lahan beliau yang sudah dikurangi untuk lahan hijau ya teman-teman. Jadi 4/5X ini adalah untuk unit rumah yang akan dibangun, unit rumah. Kita singkat aja teman-teman. Nah, cara mencarinya 4/5 dikali 4/5X sama dengan 1000. 1000 ini teman-teman 1000 unit rumah. 1000 dikali 100. 100 dari luas meternya teman-teman. Nah, karena di sini 4/5X sama dengan 1000 dikali 100, berarti X sama dengan 1000. Ini dikali ya teman-teman. Udah kalian kali dapatnya 100.000. 100.000 per 5 X sama dengan 100.000 per 5/4 ya teman-teman. Jadi kita sederhanakan. Dapatnya 125.000.
Oke, paham ya teman-teman? Jadi dari sini X dikurang 1/5 dapatnya 4/5X. 4/5X ini digunakan untuk unit rumah. Jadi cara mencarinya 4/5X sama dengan 1000 dikali 100. Nah, kita pindahkan X sama dengan 1000 dikali 100 sama dengan 100.000 ya teman-teman. Untuk mencari X berarti 100.000 dikali 5/4. 4/5 ini pindah ke kanan jadi dibalik ya teman-teman. Jadi 100.000 dikali 5/4. Jawabannya kita sederhanakan. 100 bagi 4 dapat 25. 25 dikali 5 125. Kita tambah nolnya 3. Jadi jawabannya 125.000. Kalau kalian nggak paham, kalian boleh pahami dulu atau kalian boleh langsung komen di video ini atau kalian chat WA aku untuk menanyakan, Kak, gimana sih Kak, apakah aku terlalu kencang menjelaskan atau gimana, kalian boleh komen. Oke, ini jawabannya 125.000 ya teman-teman. Jadi jawabannya C. Lanjut untuk soal nomor 23, dimana di sini dijelaskan bahwasannya nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8. 40 siswa nilai rata-ratanya 7,8. Setelah ada satu orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nah, ini soalnya berkaitan dengan rata-rata gabungan ya teman-teman. Biasanya ini belajar di tema statistika. Nah, kasusnya di sini pada saat ada 40 orang siswa yang ulangan bahasa Inggris, rata-rata kelasnya 7,8. Namun, setelah ada satu orang yang masuk, satu orang siswa yang masuk, rata-ratanya berubah jadi 7,85. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru? Oke, kita tulis dulu satu-satu yang diketahui. Jumlah nilai rata-rata 40 siswa, berarti kita tulis aja N1 ya teman-teman. N1 sama dengan 40. Sebentar. N1 40. Rata-ratanya 7,8. 7,8 ini rata-rata dari 40 siswa. Berarti kita tulis saja X1, N1 per X1 sama dengan X1-nya berarti 7,8 ya teman-teman. 7,8. Nah, setelah ada satu orang siswa yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Berarti ini X-nya jadi X gabungan ya teman-teman antara siswa yang lama dengan siswa yang baru masuk. Kita tulis aja X AB maksudnya di sini X gabungannya ya teman-teman. Jadi 7,85. 7,85. Karena N1-nya 40 berarti N2-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena siswa yang baru masuk itu hanya satu orang ya teman-teman. Oke, ini yang kita ketahui. Ya Allah. Ini ya yang kita ketahui dari soal. Yang bisa kita ketahui dari soal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu rumus. Rumusnya yaitu X A B sama dengan X A dikali N A ditambah X B dikali N B per N A tambah N B. Ini ya teman-teman rumusnya. XAB sama dengan XA dikali NA ditambah XB dikali NB sama dengan NA plus NB. Nah,
XAB-nya rata-rata gabungannya tadi kita ketahui bahwasannya rata-rata gabungan yaitu 7,85. Di mana ya teman? Di mana ya kita tulis? Oke, di sini aja. Berarti XAB-nya yaitu 7,85. Maaf ya teman-teman, tulisannya jelek. Sama dengan XA-nya berarti 7,8. Ini teman-teman sama dengan X1-nya berarti 7,8 dikali NA-nya ini jumlah siswa yang awal berarti 40 ditambah XB-nya belum diketahui teman-teman, kita disuruh untuk mencari nilai ulangan siswa baru, berarti tetap XB dikali NB-nya ini teman-teman dikali 1 per NA-nya 40 ya teman-teman nih, 40 NB-nya 1 tambah 1. Oke, lanjut. Berarti ini jawabannya, oke, kita langsung bikin 41 aja teman-teman. 41. Kenapa 41? Karena NA ditambah NB, 40 ditambah 1 sama dengan 41. Nah, lanjut untuk mencari XB, ini kita kali. Berarti kalau kita kali itu jawabannya 321,85 sama dengan 7,8 kali 40 sama dengan 312 ditambah XB kali 1 XB teman-teman, XB per 41-nya udah habis, berarti nggak per lagi ya teman-teman. Berarti untuk mencari XB kita pindah ke kiri. XB sama dengan 321,5 dikurang 312. XB sama dengan 321,85 dikurang 312, itu jawabannya 9,85. Oke, inilah hasil nilai dari anak baru tersebut. Apakah ada jawabannya di opsi A, B, C, atau D? 9,85. Ada ya teman-teman, yaitu yang D. Berarti jawabannya D, 9,85. Oke, untuk soal nomor 24 ini berkaitan dengan soal aljabar dasar. Aku yakin kalian pasti bisa, karena ini soalnya nggak terlalu sulit ya teman-teman. Oke, 1/4 dari 7/8 dikurang 4/6 adalah, dari di sini berarti kali ya teman-teman. Oke, kita coba 1/4 dikali 7/8 dikurang 4/6. Biar kalian nggak ragu, oke, kita selesaikan dulu yang ini. Kita kurung. Berarti 1/4 dikali, ini kan masih beda kan teman-teman penyebutnya. Jadi kita samain dulu penyebutnya. 8 kali 6, 48. Agar lebih mudah untuk mencarinya, kalian tinggal kali ini kali ini yang kali ini. 4 kali 7, 42. Dikurang 8 kali 4, 32. Berarti di sini kita bisa ambil nilainya 1/4 dikali 42 kurang 32, 10. 10/4, ya Allah, 4
Bentar teman-teman, ya Allah. 48. Nah, ini bisa disederhanakan ya teman-teman, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 42 kali 2, 96. 96. 5 dan 96 ini udah habis ya teman-teman, udah nggak bisa disederhanakan dibagi 5, nggak bisa dibagi 2 pun nggak bisa. Coba kita cek apakah ada jawaban 5 per 96. Ada ya teman-teman, jawabannya yang A, 5 per 96. Untuk soal ini insya Allah nggak terlalu mudah ya teman-teman, karena ini masih biasa dan perkaliannya pun masih biasa, insya Allah nggak terlalu susah buat kalian. Oke, lanjut untuk soal nomor 25. Jika 8 dikurang 4x sama dengan 10x tambah 64, maka nilai x adalah. Berarti di sini persamaannya masih dalam satu variabel ya teman-teman. Insya Allah ini nggak sulit. Oke, kita coba tulis ulang. 8 dikurang 4x sama dengan 10x ditambah 64. Nah, kita tulis saja 10x ini dari kiri pindah ke kanan jadi positif ya teman-teman, ditambah 4x. Karena di sini 8, 64 pindah ke kiri jadi negatif, dikurang 64. 8 dikurang 64 sama dengan min 56. Sama dengan 10x tambah 4x sama dengan 14x. Nah, untuk mencari x, kita lanjut di sini aja dulu ya teman-teman. X sama dengan min 56 per 14. X sama dengan min 56, 56 dibagi 14, 4 ya teman-teman. Karena ini negatif, jangan lupa untuk bikin negatif. Berarti jawabannya X sama dengan min 4. Adakah? Oke, ada ya teman-teman, A, min 4. Oke, lanjut untuk soal nomor 26. Ini berhubungan dengan garis bilangan ya teman-teman, dimana soalnya di bawah ini yang merupakan angka terjauh dari angka 1 pada garis bilangan adalah. Oke, mau nggak mau kita harus bikin yang namanya garis bilangan. Gimana ya teman-teman, di sini aja kali. Garis bilangan. Oke, di sini 0, min 1, min 2, min 3, ya Allah, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Anggap aja ini garis bilangannya benar ya teman-teman, karena ini lumayan susah. Aku nggak pakai roll dan nggak pakai pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di soal itu ditanya dari angka 1 pada garis bilangan yang terjauh. Oke, kita tandain dulu nih angka 1 ya teman-teman, berarti ini angka 1. Oke, opsi pertama min 10, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dari angka 1 ke min 10 itu ada 11 langkah. 11 langkah. Min 1 ke min 1, 0, 1, berarti ini hanya 2 langkah ya teman-teman. Kalau ke min 1 itu hanya 2 langkah.
ke 0. 0 hanya satu langkah ya teman-teman. Satu langkah. Ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 10 hanya 9 langkah. Berarti yang terjauh otomatis yang paling banyak langkahnya. Jadi jawabannya adalah min 10. Jadi ya teman-teman, karena langkahnya 11. Oke. Ada ya teman-teman jawabannya. Ini insya Allah nggak terlalu sulit. Semoga kalian bisa memahami karena garis bilangannya ya seadanya teman-teman. Oke, lanjut untuk soal nomor 27. Ini berhubungan dengan persamaan dua variabel ya teman-teman. Dua variabel yang berbeda. Oke. Jika 3x ditambah 2y sama dengan 16 dan 2x dikurangi y sama dengan min 1, maka nilai x adalah, oke, kita tulis ulang. 3x ditambah 2y sama dengan 16. 2x dikurang y sama dengan min 1. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari x. Kita pakai eliminasi substitusi ya teman-teman. Gimana caranya? Ini sama-sama kita kali 2. Ini min 1 tadi ya teman-teman. Ini kita kali sama-sama kita kali 2. Kali 2. Ini kita kali 1. Ini kita kali 2. Nah, berapa hasilnya? 3x ditambah 2y sama dengan 16. 3x kali 1, 3x, 2y kali 1, 2y, 16 dikali 1, 16. Per 2x dikali 2, 4x. Min y dikali 2, min 2y. Min 1 kali 2, min 2. Min 2. Berarti di sini tambah ya teman-teman, agar kita bisa menghilangkan y, karena kita mencari nilai x. Berarti 3x ditambah 4x sama dengan 7x. 16 dikurang 2 sama dengan 14. X sama dengan 14 per 7. X sama dengan 14 bagi 7, 2. Adakah jawabannya 2? Ada ya teman-teman? Yang B. Yang B. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini cukup sampai nomor 27. Insyaallah di next video aku bakal lanjutin pembahasannya, karena kita harus potong-potong dulu agar kalian paham dan bisa mengerti satu persatu contoh-contoh soalnya gimana, pembahasannya gimana. Nah, dari video ini apabila aku ada kesalahan atau gimana, kalian langsung komen aja. Kak, ini salah kak, ini kakak salah tulis. It's okay teman-teman, karena aku juga manusia, kadang juga khilaf. Nah, kalian boleh untuk komen di bawah, kalian komen tuh, kak ini mungkin salah kak ini yang betul kak, gak apa-apa, it's okay teman-teman. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN kalau kalian mau mengikuti atau mendapatkan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, tryout gratis lainnya. Dan jangan lupa pula untuk like video ini, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe teman-teman. Semakin banyak kalian subscribe, aku semakin semangat untuk bikin video. Insyaallah aku bakal bikin video pembahasan. Semoga ini bermanfaat dan membantu kalian untuk lolos di PTKIN ataupun PTN impian kalian. Karena aku juga manusia, mungkin salah-salah. Kalian boleh komen, boleh chat aku, boleh DM aku di Instagram juga boleh. Oke teman-teman, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.